Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yaitu dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1.4. Konsep utama modul budaya positif ini satu, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, Ibu ada yang ingat ada berapa profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Enggak, ada yang mau menyebutkan satu-satu profil pelajar Pancasila? Ya, profil pelajar Pancasila ini satu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa ya? Barangkali ada yang mau memberikan tanggapannya atau jawabannya, ada yang tahu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Kita sudah mengetahuinya sejak lama bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Barangkali Ibu ada yang mau memberikan contoh profil pelajar Pancasilanya? Mangga. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan selanjutnya yaitu disiplin positif. Makna disiplin di sini yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Contohnya yaitu seperti saat di sekolah gitu ya. Anak-anak disiplin ini cenderung untuk agar patuh gitu ya, patuh pada peraturan sekolah. Contohnya datang ke sekolah harus tepat waktu gitu ya, jangan datang terlambat. Jadi itu seolah-olah anak harus mematuhi suatu peraturan. Berarti anak tersebut yaitu bisa dikatakan disiplin gitu ya. Kemudian disiplin ini muncul adanya ketidaknyamanan ya. Jadi bukan untuk menghargai diri mencapai suatu tujuan mulia. Maka sebagai seorang guru, tugas kita sebagai seorang pendidik harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik pada setiap anak, bukan motivasi ekstrinsik, agar anak mampu mengontrol dan menghargai dirinya. Nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai kebajikan suatu nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Gianni Gessen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini semua sudah kita ketahui ya Bu ya. Mudah-mudahan selanjutnya itu teori motivasi perilaku manusia ada 3. 1 dan 2 masuk motivasi apa, dan yang ketiga motivasi apa. Ya, barangkali ada yang tahu Ibu. Ya, kita buka ya. Ini jadi yang 1 dan 2 poin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Itu masuk ke motivasi ekstrinsik. Dan poin yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi intrinsik. Atau motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar, dan motivasi intrinsik yaitu motivasi dari dalam diri kita ya. Barangkali kita harus pahami motivasi ekstrinsik seperti poin 1, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Contohnya misalnya anak, kalau saya datang ke sekolah kesiangan, pasti saya dihukum gitu ya. Jadi karena takut dihukum, akhirnya datang ke sekolahnya pagi-pagi gitu ya. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan dari orang lain. Misalnya apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Misalnya kalau saya membuat pembelajaran yang menarik, pasti saya akan mendapatkan reward dari kepala sekolah. Jadi otomatis itu ya sudah terlihat itu adalah motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Tapi untuk yang ketiga, motivasi intrinsik ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya saya akan membuat media pembelajaran yang menarik untuk memfasilitasi anak-anak agar belajarnya lebih semangat lagi gitu ya. Kemudian juga saya akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kemampuan diri saya gitu ya dalam menjadi seorang pendidik gitu, baik mengikuti pelatihan, BIMTEK seperti itu ya, yang bermanfaat untuk di sekolah. Kemudian karena kesadaran diri, misalnya dari pribadi, saya sebagai guru ingin menjadi guru yang bisa bermanfaat untuk anak-anak, memberikan pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang bisa menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada anak gitu ya. Saya akan berusaha sebisa mungkin membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi, membuat program pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat anak gitu ya. Jadi motivasi intrinsik ini timbul dari dalam diri kita gitu. Juga untuk anak-anak menumbuhkan motivasi intrinsik ini supaya anak bisa berpikiran bahwa kalau saya ke sekolah tidak terlambat, saya tidak malu lagi gitu ya. Berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Contohnya jika di kelas gitu ya, ada anak yang belajarnya agak malas gitu ya. Kemudian guru memberikan dorongannya berupa rewardnya itu suatu penghargaan, misalnya gini, kalau kamu bisa menyelesaikan kegiatan ini, nanti ibu kasih hadiah permen gitu ya. Nah, jadi itu merupakan dorongan gitu ya. Saya juga dulunya berpikir bahwa itu adalah akan menjadi dorongan positif gitu buat anak, jadi anak akan lebih semangat gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, bahwa memberikan penghargaan seperti itu akan menurunkan kualitas anak gitu, mematikan kreativitasnya gitu, bahkan mengurangi motivasi intrinsiknya, karena itu merupakan motivasi eksternal, dorongan dari kita gitu, dari guru ya, seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus berupaya untuk mengurangi pemberian penghargaan seperti itu agar anak dapat termotivasi secara intrinsik ya. Jadi menumbuhkan tanggung jawabnya. Kita hanya membimbing sebagai guru ya. Jadi jangan terlalu banyak memberikan penghargaan yang bisa menurunkan kreativitas anak. Kemudian selanjutnya itu restitusi. Apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya dengan restitusi kita menyelesaikan permasalahan dengan tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi di sini kita menyelesaikan masalah dengan memperbaiki hubungan. Melakukan restitusi di sini bukan merupakan suatu paksaan, tapi merupakan tuntunan untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Selanjutnya keyakinan kelas. Bagaimana langkah mewujudkan keyakinan kelas? Siswa menyebutkan keyakinan yang mereka inginkan. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang sudah ditulis. Guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Berikut akan saya tampilkan salah satu bentuk keyakinan kelas. Namun ini bukan contoh baku ya dalam menentukan keyakinan kelas. Sudah tentu kita bersepakat dengan anak-anak di kelas kita. Jadi dalam melakukan keyakinan kelas ini tidak dilakukan hanya oleh guru atau hanya oleh anak, tetapi kita melakukannya bersama-sama oleh guru juga dan oleh anak. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat.
Itu diantaranya ada disiplin, bertanggung jawab, menghargai guru dan teman, mandiri, saling menyayangi, jujur, bahkan boleh memasukkan keyakinan kelas yang lainnya yang mungkin muncul dari ide-ide dari anak-anak kita di kelas nanti ya. Contoh disiplin di sini mungkin diambil karena ketika anak selesai bermain, anak-anak bersedia mengembalikan kembali gitu ya ke tempatnya atau menyelesaikan tugas yang sudah disediakan tanpa ada paksaan gitu karena kesadaran mereka gitu, bentuk disiplinnya. Kemudian bertanggung jawab juga, tanggung jawab baik dalam mengerjakan kegiatan, tanggung jawab dalam perbuatannya. Jika anak ini melakukan kesalahan, pasti dia bertanggung jawab gitu ya, apakah mau meminta maaf atau mau menyelesaikan masalah dengan cara biasanya diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Nanti kita pelajari di depan tentang segitiga restitusi. Kemudian menghargai guru dan teman. Dalam menghargai guru dan teman di sini bukan berarti ingin disanjung-sanjung gitu ya. Tapi menghargai guru dan teman di sini adalah anak mengetahui bagaimana cara memberi dan meminta maaf gitu, cara berterima kasih, terus kemudian cara meminta tolong itu seperti apa, meminta bantuan itu seperti apa gitu ya. Jadi anak tahu tata krama kalau kata orang Sunda ya. Kemudian mandiri di sini anak mampu mengerjakan pekerjaannya sendiri, misalnya ketika dalam kegiatan main anak tidak selalu ingin dibimbing oleh guru, tapi anak mandiri, bisa dan tidak bisa, anak tetap memiliki kepercayaan dirinya, menunjukkan kemandiriannya, mau mengerjakannya sendiri gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada kesulitan, dia juga mampu mengutarakan masalahnya. Kemudian saling menyayangi, tidak hanya dengan teman, tapi dengan guru, dengan orang tuanya, dengan rekan yang lainnya gitu. Saling menyayangi bukan berarti harus selalu saling memberi atau bagaimana, tapi tetap ada jalinan saling menyayangi di sini. Jika main tidak saling mengganggu gitu ya. Kemudian jujur di sini yaitu kita tentunya berkeinginan, bercita-cita ingin memiliki siswa-siswa yang berakhlak mulia. Ini adalah salah satu contoh akhlak mulia yang diambil di sini adalah jujur. Setelah melakukan kesalahan, jujur mengakuinya. Kemudian juga jika ada barang-barang yang bukan miliknya, mereka mau jujur bahwa tidak mengakui itu barang miliknya, gitu ya. Untuk jujur di sini. Nah, dalam menentukan keyakinan kelas ini, kita bisa bertanya kepada anak-anak ya dengan contoh-contoh kegiatan. Biarkan anak-anak mengutarakan keinginannya. Mungkin nanti banyak celotehan-celotehan dari anak-anak yang bisa kita ambil. Selanjutnya bisa kita pilah dan pilih untuk dijadikan keyakinan kelas. Jika sudah disepakati, bisa dipampang di kelas kita gitu. Seperti itu ya. Kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seperti apa kebutuhan dasar manusia ini? Kita manusia baik dari fase pondasi hingga fase dewasa ini memiliki kebutuhan. Satu, kebutuhan untuk bertahan hidup. Dua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Tiga, kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan kekuasaan. Seperti apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Sudah tentu ya, kita dalam bertahan hidup diperlukan sandang, pangan, papan, seperti itu dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, sudah pasti ya, bukan hanya anak kecil yang membutuhkan cinta dan kasih sayang, bahkan orang dewasa pun sama memiliki cinta dan membutuhkan cinta dan kasih sayang untuk menuju dunia berkualitas. Kemudian kebebasan di sini bukan berarti bebas yang negatif ya, tapi kebebasan positif di sini, kebebasan mengutarakan keinginan, kebebasan berpendapat, seperti itu. Kesenangan dan kekuasaan.
Untuk selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Sebentar saya besarkan agar agak terlihat. Ini tabel-tabelnya memang tulisannya kecil. Dari 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bisa ibu-ibu introspeksi diri ya, kira-kira kita masuk ke posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat gambarannya seperti apa, penghukum itu seperti apa, pembuat rasa bersalah itu seperti apa, teman yang bagaimana, pemantau bagaimana, dan manajer bagaimana. Baik, kita lihat untuk sebagai penghukum, ini biasanya guru berbuat menghardik atau menunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah seperti kejam ya. Kemudian hasilnya yaitu memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan bisa jadi berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Karena mungkin murid akan berpikir seperti apa pada guru yang memiliki posisi kontrol penghukum. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, akhirnya jika kita memposisikan kontrol kita di penghukum, anak akan berpikiran seperti itu. Jadi seolah-olah tidak ada jerak, tapi mungkin dampak pada murid ini akan mengulangi kesalahannya lagi. Karena mereka akan mengabaikan hukumannya karena biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, dan jika sudah capek berhenti sendiri. Nah, akhirnya mengulangi kesalahan. Gitu. Kemudian di sini ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Biasanya guru berceramah dan mengatakan seharusnya bagaimana gitu. Ibu kecewa sama kamu, bla 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 gitu. Kemudian guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu kalau kamu ini berbuat salah misalnya gitu ya. Ibu lelah sekali mengatakannya, harus berulang-ulang. Ibu stres atau bagaimana ini gitu ya. Ibu bosan melihat kamu seperti ini. Kemudian hasilnya akan seperti apa? Mungkin nih hasilnya akan menyembunyikan, menyangka, dan berbohong. Jadi anak tidak akan mengakuinya gitu ya. Tidak akan mengakui melakukan kesalahan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, maafkan saya, karena kita sudah membuat mereka merasa bersalah. Jadi mereka akan seolah-olah, maafkan saya Bu, mungkin saya tidak akan mengulanginya lagi. Gitu. Ya saya salah, gitu ya, seolah-olah murid mengakuinya. Kemudian dampak pada murid akan merasa rendah diri. Selanjutnya 5 posisi kontrol yang selanjutnya ini berada di identitas berhasil atau sukses, tapi kontrol dari luar. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain, yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Untuk sebagai teman seperti apa? Biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, gitu, misalnya. Ayolah kamu besok-besok belajar dengan semangat demi ibu, gitu ya. Nah, masa kamu tidak mau, gitu. Ingat, tidak ibu pernah bantu, gitu kan? Kamu kan selalu ibu bantu. Jadi seolah-olah murid dan guru ini sebagai teman.
Nah, hasilnya mungkin ini anak akan menjadi ketergantungan. Jika suatu saat nanti mengalami kesalahan atau hambatan, dia akan menunggu bantuan dari gurunya gitu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Nah, gitu ya. Dampak pada muridnya akan lemah, tidak mandiri, dan juga akan tergantung. Gitu. Jadi siswa tidak akan mampu mengambil inisiatif sendiri, gitu ya. Kemudian sebagai pemantau, biasanya guru menghitung dan mengukur sudah berapa kali berbuat salah, berapa kali melakukan kesalahan gitu ya. Dan guru berkata, apa peraturannya gitu kan. Contohnya jadi begini. Kamu tahu kan apa peraturannya di sekolah ini misalnya gitu ya. Jadi menanyakan seperti itu pada murid yang melakukan kesalahan. Kemudian hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi, tapi ya kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh misalnya gitu ya. Berapa halaman yang harus saya tulis misalnya gitu. Kemudian apa yang harus saya lakukan. Nah, dampak pada murid ini akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, biasanya pemantau seperti itu. Kemudian sebagai manajer, ini yang terakhir, identitas berhasil atau sukses. Ini melakukan kontrol diri, menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini misalnya gitu, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini misalnya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan besok-besok kalau kamu berbuat seperti ini lagi gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik pada anak gitu ya. Hasilnya akan menguatkan pribadi. Ini anak-anak biasanya akan lebih percaya diri gitu. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampak pada murid ini akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini anak akan tahu bagaimana supaya dirinya menjadi lebih baik lagi, supaya dirinya menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya dia berbuat salah, oh iya saya salah, saya besok harus bagaimana gitu. Dia tahu untuk mengontrol dirinya gitu ya, untuk memperbaiki dirinya sebagai individu yang lebih baik lagi gitu. Kemudian kita juga sebagai pendidik harus menginginkan, bertujuan untuk menjadi seorang manajer ya. Selanjutnya ini adalah tayangan contoh penerapan segitiga restitusi di kelas ketika seorang anak melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung menegurnya secara langsung pada saat itu, tapi kita nanti melaksanakan restitusi setelah selesai kegiatan misalnya gitu ya. Ini adalah anak membawa makanan ketika saat berdoa.
dan makanan tersebut dimakan olehnya, juga bagi-bagi dengan temannya gitu. Dalam penerapan segitiga restitusi ini, untuk tahap yang pertama kita yaitu melakukan validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, selanjutnya menstabilkan identitas. Dalam validasi tindakan yang salah, contohnya misalnya kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, misalnya gitu ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tapi kan kalau dengan anak-anak TK tidak mungkin ya dengan bahasa-bahasa seperti ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau ini misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin, misalnya gitu yang sudah kita buat. Nah, kemudian kalau misalnya anak sudah memberikan jawabannya, kamu ingin menjadi orang seperti apa kemudian, misalnya gitu ya. Dalam menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, misalnya tidak apa-apa gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu. Misalnya kemarin juga ada teman kamu yang minum, misalnya pas lagi doa tiba-tiba minum apa gitu atau makan apa. Nah, tapi dalam menyelesaikan masalah ini, jadi anak dituntut menyadarinya gitu ya, kesalahannya apa itu, gitu. Kemudian anak sadar apa yang sudah dia perbuat, kemudian juga anak tahu bagaimana cara memperbaiki ke depannya, gitu. Di sini ada dalam segitiga restitusi ini 3 tahapan tadi. Bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas atau di sekolah ya. Ini contohnya. Dan mohon maaf ini sepertinya videonya terhenti-henti karena sinyalnya agak kurang bagus. Baik, nanti di kesempatan lain bisa saya share lagi contoh penerapan segitiga restitusi ini. Saya mohon maaf tidak bisa maksimal memberikan videonya ini karena terganggu sinyal, jadi tidak bisa diputar secara maksimal. Baik Ibu semuanya, terima kasih. Demikian materi dari saya. Barangkali ada masukan atau tanggapan, ada yang mau ditanyakan, mangga. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita foto bersama ya. Semuanya mangga kameranya dibuka.